Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Teguh Nugroho. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta jurusan akuntansi dengan nomor induk mahasiswa B200120292. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang audit sistem kepastian kualitas. Sebelumnya, kita harus mengerti apa itu audit sistem kepastian kualitas. Audit sistem kepastian kualitas adalah proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan menilainya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah terpenuhi. Audit sistem kepastian berkualitas berperan untuk pihak-pihak antara lain perusahaan, di mana untuk menilai seberapa mampu jajaran di bawahnya mengimplementasikan sistem manajemen kualitas yang telah ditetapkan. Kedua, pelanggan. Untuk pelanggan, mereka mendapatkan kepastian bahwa produk yang dikonsumsi atau yang digunakan telah sesuai kualitasnya dengan yang distandarkan. Yang ketiga, pemerintah. Untuk pemerintah, mereka mendapatkan kepastian bahwa produk yang dilepas ke pasar telah sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan pemerintah dan aman dikonsumsi atau digunakan oleh pembeli. Yang keempat, asosiasi kelompok. Untuk asosiasi kelompok berkepentingan terhadap audit sistem kepastian kualitas untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana perusahaan yang menjadi anggotanya mengelola manajemen kualitasnya sehingga mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan yang disyaratkan. Yang kelima, lembaga sertifikasi. Untuk lembaga sertifikasi ini, karena lembaga sertifikasi adalah yang menentukan standar, maka mereka digunakan untuk menilai kemampuan dari perusahaan dalam menerapkan sistem kepastian kualitas yang telah ditetapkan lembaga sertifikasi ini. Kemudian, tujuan dan manfaat audit sistem kepastian kualitas. Untuk tujuan dari audit ini adalah untuk menentukan ketidaksesuaian. Yang kedua, menentukan efektivitas sistem kualitas. Yang ketiga, memberikan peluang untuk perbaikan sistem. Yang keempat, memenuhi persyaratan peraturan. Yang kelima, memudahkan registrasi atau pendaftaran sistem kualitas. Yang keenam, menilai pemasok dan memverifikasi sistem kualitasnya. Yang ketujuh, menilai dan memverifikasi sistem kualitas perusahaan itu sendiri. Sedangkan manfaat audit ini antara lain, yang pertama, membantu mengembangkan sistem manajemen kualitas terpadu yang efektif. Yang kedua, menyempurnakan proses pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, membantu pengalokasian sumber daya secara optimal. Yang keempat, mencegah timbulnya masalah yang dapat mengganggu. Yang kelima, memungkinkan dilakukannya tindakan koreksi yang tepat waktu. Yang keenam, mengurangi biaya-biaya tambahan koreksi yang tepat waktu. Dan yang ketujuh, meningkatkan produktivitas. Yang kedelapan, meningkatkan kepuasan pelanggan dan pasar. Kemudian yang meningkatkan nilai tambah organisasi melalui proses audit. Audit memberikan manfaat kepada tiga pihak kepentingan terhadap sistem manajemen kualitas, yaitu sertifikasi, pelanggan, lembaga, panduan auditor dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Yang selanjutnya, beberapa petunjuk berikut ini dapat membantu auditor dalam mengatasi kesulitan yang ditemukan dalam melakukan audit sistem kepastian kualitas. Yang pertama, pastikan audit berfokus pada penemuan fakta berkaitan dengan kelemahan yang masih terjadi dan peningkatan berkelanjutan. Yang kedua, audit seharusnya digunakan sebagai alat organisasi secara luas dalam meningkatkan kualitas baik sistem, proses, maupun hasil yang ditetapkan. Yang ketiga, audit harus dipandang sebagai suatu relevan dan memberikan nilai baik bagi individu, manajer, maupun perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, audit seharusnya dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan kuesioner dan terhindar dari kesan mengadili dalam audit. Yang kelima, rencana audit seharusnya dipublikasikan untuk memungkinkan manajer merencanakan terlebih dahulu. Yang keenam, untuk memastikan konsistensi pendekatan suatu sistem untuk mengaudit suatu area tertentu pada waktu tertentu.
Yang ketujuh, mengangkat koordinator atau fasilitator audit yang tidak harus dijabat oleh staf penuh waktu. ISO 9001/2001 mendasar manajemen kualitas pada 8 prinsip manajemen kualitas yang terdiri dari yang pertama, fokus pada pelanggan, yang kedua, kepemimpinan, yang ketiga, keterlibatan SDM, yang keempat, pendekatan proses, yang kelima, pendekatan sistem dalam pengelolaan, yang keenam, perbaikan yang terus-menerus, yang ketujuh, pembuatan keputusan berdasarkan fakta, yang kedelapan, hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Persyaratan sistem kepastian kualitas. Persyaratan sistem kepastian kualitas berdasarkan ISO 9001/2001 meliputi klausul 4 tentang sistem manajemen kualitas, klausul 5 tentang tanggung jawab manajemen, klausul 6 tentang manajemen sumber daya, klausul 7 tentang realisasi produk, klausul 8 tentang pengukuran analisis dan peningkatan. Sistem manajemen kualitas. Beberapa kriteria kualitas diusahakan sebagai berikut. Persyaratan umum, mengidentifikasi proses yang dibutuhkan untuk manajemen kualitas dan aplikasinya dalam organisasi. Kedua, menentukan tahapan dan interaksi proses-proses tersebut. Yang ketiga, menentukan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa baik operasi maupun proses-proses ini berjalan efektif. Kemudian persyaratan dokumen. Dokumen sistem manajemen kualitas harus mencakup yang pertama, pernyataan terdokumentasi dari kebijakan dan tujuan kualitas. Yang kedua, manual kualitas. Yang ketiga, prosedur terdokumentasi yang diwajibkan oleh ISO 9001/2001. Yang keempat, dokumen yang dibutuhkan oleh organisasi untuk memastikan perencanaan operasi dan pengendalian proses secara efektif. Yang kelima, rekaman atau catatan yang diwajibkan oleh standar internasional. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba.